Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 16 episode 8. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Serangan menyilaukan yang tidak terhitung jumlahnya telah terbang melintasi langit seperti sebuah meteor. Akhirnya hal itu dengan cepat mendarat di tubuh dari avatar Kaisar Yimo. Saat ini seolah-olah dunia rasanya akan runtuh. Detik berikutnya, peng, peng. Riak energi yang sangat menakutkan pun menyebar. Jarak dalam 100 mil langsung runtuh dalam sekejap. Dan gelombang pasir yang ada di gurun ini telah menjulang tinggi ke arah langit. Hal itu membuat seluruh wilayah dari Swan Barat telah tertutupi oleh pasir yang meluap ke udara. Pasukan dari tentara aliansi juga terlihat cukup menyedihkan. Banyak pakar yang tidak terhitung jumlahnya sekarang telah dikirim terbang, dan formasi pertempuran yang ada di tempat ini benar-benar telah menghilang. Namun, semua orang mengabaikan hal itu, dan tidak mungkin lagi hanya menggunakan jumlah untuk melawan kekuatan absolut dari seseorang yang kuat seperti avatar Kaisar Yimo. Sementara Ying Huan, Lindong, dan juga para elit lainnya yang ada di langit, mereka juga telah terdorong mundur ribuan kaki oleh riak energi liar dan juga keras yang terus menyebar. Bahkan beberapa ahli puncak tahap rekarnasi tanpa sadar telah memuntahkan darah dari dalam mulut mereka. Adegan seperti ini memang cukup spektakuler. Namun mereka semuanya tidak mempedulikan tentang hal itu. Tatapan mata banyak orang terus terfokus pada pusat ledakan yang ada di tengah-tengah gurun. Bahkan energi liar yang terus menyebar dari tempat itu membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Tidak ada satupun orang yang bisa dengan jelas melihat situasi di tengah-tengah gurun itu. Distorsi seperti ini berlangsung selama belasan menit sebelum pada akhirnya pasir kuning yang ada di langit berangsur-angsur menghilang. Banyak tatapan mata hingga detik ini masih terfokus ke arah avatar dari Kaisar Yimo. Dan akhirnya sosok iblis raksasa kini telah secara perlahan kembali terlihat. Meskipun awalnya buram, namun hal itu menjadi semakin jelas. Avatar Kaisar Yimo masih berdiri tegak antara langit dan bumi, dan dia masih terlihat sangat kokoh. Banyak seruan kaget ketika melihat hal ini langsung meletus. Bagaimana mungkin avatar Kaisar Yimo bisa baik-baik saja? Karena saat ini banyak para ahli dari pasukan aliansi cukup ketakutan ketika melihat avatar Kaisar Yimo yang benar-benar tidak terluka. Dan hal itu membuat raut wajah semua orang menjadi sangat pucat. Serangan gabungan yang merupakan serangan terkuat milik mereka pada akhirnya masih tidak mampu menghancurkan avatar Kaisar Yimo. Sementara Xiaoyan juga langsung berseru, bagaimana mungkin terjadi? Meskipun avatar Kaisar Yimo itu cukup menakutkan, seharusnya makhluk seperti itu tidak mungkin untuk mengabaikan serangan dari banyaknya orang yang ada di tempat ini. Sementara Lindong hanya bisa menyipitkan matanya dan terus menatap tajam pada avatar Kaisar Yimo. Dengan cepat, dia menggelengkan kepalanya lalu berkata, serangan itu sebenarnya telah dilahap secara paksa olehnya. Namun hal ini tidak berarti bahwa dia tidak mengalami kerusakan. Setelah Lindong berkata seperti itu, tiba-tiba saja tak, tak, suara retakan samar-samar muncul dari tubuh avatar Kaisar Yimo. Dan kali ini retakan-retakan kecil terus menyebar di tubuh dari raksasa itu. Hampir setengah tubuh dari avatar Kaisar Yimo kali ini sudah tertutupi oleh banyaknya retakan. Sinar cahaya kehancuran kali ini juga telah keluar dari celah-celah retakan, dan semua orang bisa merasakan sebuah energi yang sangat menakutkan sebenarnya telah berkumpul di dalam tubuh avatar Kaisar Yimo. Namun, energi seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh avatar Kaisar Yimo sendirian. Para ahli dari tentara aliansi yang tidak terhitung jumlahnya cukup tercengang ketika melihat adegan ini. Tatapan mata mereka berubah menjadi cukup linglung, yang kemudian mengatakan, apakah sebenarnya kita sudah menang? Karena saat ini tubuh dari avatar Kaisar Yimo terlihat seperti bom, dan dia sudah tidak bisa melakukan serangan lagi.
Sementara Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya ketika dia melihat adegan seperti ini. Dan menurut Lindong, avatar Kaisar Yimo ini sepertinya memang sengaja menyerap seluruh serangan yang telah mengenai tubuhnya. Dan dengan melakukan hal ini, energi yang ada di dalam tubuhnya sebenarnya telah melonjak ke tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan Raja Kursi Surga saja tidak bisa mengendalikan tubuh dari avatar Kaisar Yimo saat ini. Dan tindakan seperti itu jelas merupakan tindakan bunuh diri. Hal ini membuat Lindong segera berkata dalam hati, apakah Raja Kursi Surga sudah benar-benar menjadi orang yang bodoh? Sementara Ling Qingsu yang ada di samping Lindong kali ini segera berkata dengan lembut, Lindong, apakah sebenarnya dia berniat untuk membawa kita semua mati bersamanya? Karena Ling Qingsu mengetahui jika energi yang ada di dalam tubuh avatar Kaisar Yimo meledak, kemungkinan setengah dari wilayah Suan Barat ini akan segera dimusnahkan, dan banyak orang yang ada di tempat ini tidak akan pernah mampu melarikan diri lagi. Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, tatapan mata Lindong menjadi mengeras, dan raut wajahnya kini telah berubah cukup muram. Jika hal itu benar-benar terjadi sesuai apa yang dikatakan Ling Qingsu, maka seluruh orang yang ada di tempat ini akan menderita kematian dan juga kerugian yang serius. Guru spasial tiba-tiba saja melihat ke arah atas, yang kemudian dia berkata dengan suara yang mendalam, Lindong, kau dan aku harus segera mempersiapkan kekuatan spasial. Guru spasial mengatakan hal ini karena dia memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi selanjutnya. Dan sudah tidak ada waktu lagi bagi semua orang untuk bisa melarikan diri. Hanya mereka berdua yang bisa melindungi beberapa orang dari tempat ini. Namun, jelas apa yang akan dilakukan Lindong dan juga guru spasial memiliki batas tertentu. Bahkan jika mereka berdua bekerja sama, masih tidak mungkin untuk memindahkan banyak orang hanya dalam waktu sekejap. Dengan demikian, masih akan ada kerugian yang cukup mengerikan. Namun mereka sudah tidak memiliki pilihan lain. Mendengar ucapan dari guru spasial, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia mendesah dengan pelan di dalam hatinya. Yang bisa dilakukan Lindong hanyalah mencoba melakukan yang terbaik. Sementara Ying Huan-Huan yang berdiri di depan, tatapan mata cantiknya terus melihat pada retakan yang menutupi avatar Kaisar Yimo. Seolah-olah tubuh dari avatar Kaisar Yimo saat ini sudah menjadi bom waktu yang paling menakutkan. Hal itu membuat alis dari Huan-Huan segera terangkat. Sebuah perasaan yang tidak nyaman juga telah muncul di dalam hatinya. Ketika melihat hal ini, Ying Huan-Huan segera mengatakan, Raja Kursi Surga, apakah ini merupakan kartu traf terakhirmu? Aku telah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan melenyapkan kalian semua dari dunia ini dan membiarkan kedamaian sekali lagi muncul di tempat ini. Terlepas dari berapa besar harga yang harus kubayar, aku masih akan tetap melakukan hal itu. Melihat kondisimu saat ini, pada akhirnya kau telah kalah. Mendengar ucapan dari Ying Huan-Huan itu, Raja Kursi Surga yang ada di dalam tubuh avatar Kaisar Yimo segera tertawa dengan keras. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya pun berkelap-kelip di antara alis dari avatar Kaisar Yimo. Karena itu, merupakan sosok dari Raja Kursi Surga yang secara perlahan telah muncul. Setengah dari tubuhnya saat ini terulur keluar, dan penampilannya sudah terlihat cukup berantakan ketika dia melihat pada kelompok Huan-Huan. Namun senyuman di wajah dari Raja Kursi Surga kali ini terlihat cukup aneh. Dirinya lalu mengatakan, Guru Es, apakah kau benar-benar percaya bahwa pihakmu telah menang? Sementara Ying Huan-Huan menjawab dengan acuh tidak acuh, apalagi yang akan kau katakan? Aku khawatir saat ini kau hanya akan menghancurkan dirimu sendiri jika kau melakukan pergerakan sedikit pun. Raja Kursi Surga pun tertawa lalu menjawabnya, itu memang benar. Untuk saat ini memang tidak banyak yang bisa kulakukan karena leluhur simbolmu telah menyegel celah di antara dunia ini. Kita para Yimo pada akhirnya harus tetap tinggal di dalam tempat ini. Dan sebenarnya kita semua telah terperangkap seperti seorang tahanan. Sejak awal aku tahu bahwa pihak kita pada akhirnya akan tetap kalah jika melakukan pertarungan dengan kalian. Bagaimanapun juga tempat ini merupakan wilayah asal kalian. Oleh karena itu, hanya ada satu cara
untuk bisa membalikkan keadaan seperti itu. Mendengar ucapan dari Raja Kursi Surga, tatapan mata Lindong, Ying Huan, dan juga yang lainnya pun segera menyusut. Sementara kegelisahan semakin membesar di dalam hati mereka. Detik berikutnya, wajah dari Raja Kursi Surga dengan cukup bersemangat melihat ke arah langit. Tatapan matanya seolah-olah telah menembus surga, lalu mengatakan, "Karena kita sudah berpikir bahwa kita semuanya akan kalah, maka dari itu aku telah merencanakan untuk menghancurkan segel di antara dunia ini, yang kemudian membiarkan sukuku benar-benar sekali lagi memasuki dunia ini." Mendengar ucapan dari Raja Kursi Surga, guru kehidupan kematian, dia tertawa dengan cara yang cukup dingin lalu mengatakan, "Segel itu telah dibuat oleh guru kita dengan menyalakan reinkarnasinya sendiri. Lupakan saja tentang dirimu. Bahkan Kaisar Yimo tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Dan kau saat ini pasti sedang bermimpi jika kau benar-benar memiliki rencana untuk menghancurkan segel itu." Raja Kursi Surga pun langsung menjawabnya, "Kau benar, memang tidak mungkin bagi kelompok kita sendirian untuk bisa menghancurkan segel di antara dunia ini. Maka dari itu, aku yang saat ini perlu meminjam kekuatan dari kalian semua." Setelah mengatakan hal itu, Raja Kursi Surga menunjuk ke arah banyak retakan yang telah menutupi tubuh dari avatar Kaisar Yimo. Kekuatan yang ada di dalamnya merupakan kekuatan penghancur yang akan memberikan perasaan takut pada banyak orang. Hal ini dilakukan oleh Raja Kursi Surga sambil mengatakan, saat ini avatar Kaisar Yimo ini tidak hanya mengumpulkan seluruh kekuatan dari penjara iblis, tapi di dalam tubuh ini juga ada seluruh kekuatan kalian. Dan aku cukup percaya bahwa ini saja sudah cukup. Aku harus berterima kasih pada kalian semua. Jika bukan karena bantuan kalian, tidak akan ada cara bagi kita untuk menjalankan rencana besar ini. Wajah semua orang yang ada di tempat ini telah berubah menjadi sangat pucat, dan mereka pada akhirnya mengerti bahwa sebenarnya sejak awal Raja Kursi Surga tidak berencana melakukan pertarungan dengan kelompok ini. Namun, kelompok dari Raja Kursi Surga, mereka sebenarnya telah bersiap untuk mati demi bisa meminjam kekuatan dari banyaknya orang yang telah hadir, dan hal itu akan digunakan untuk merusak segel yang ada di antara dunia. Jika sampai segel itu benar-benar mampu dirusak, maka suku Yimo bisa sekali lagi menyerang ke dunia ini. Pada saat itu, perang dunia kuno sekali lagi akan turun ke bumi ini. Dan di zaman kuno, mereka masih memiliki orang seperti leluhur simbol yang mampu membalikkan keadaan. Namun sekarang, tanpa adanya leluhur simbol, mustahil bagi banyak orang yang ada di dunia ini untuk bisa melindungi dari serangan para Yimo. Bahkan dengan ketabahan mental seorang Lindong dan juga para guru kuno, ketika mereka memikirkan adegan ini, sebuah kengerian pun melintas jelas dalam tatapan mata mereka. Selanjutnya Raja Kursi Surga tertawa dengan liar sambil berkata, "Hahaha, mari kita lihat pemandangan paling spektakuler dalam ribuan tahun." Semua orang pada saat ini bisa melihat sebuah cahaya yang bersinar terang di tubuh raksasa avatar Kaisar Yimo, dan cahaya itu menjadi semakin ganas. Jelas pada saat ini, tubuh dari avatar Kaisar Yimo tidak lagi mampu menahan kekuatan besar yang ada di dalam tubuhnya. Tangan dari Ying Huan tiba-tiba saja mengepal dengan erat, dan rasa dingin yang cukup menakutkan segera meletus dari dalam tubuhnya. Hal ini segera ditembakkan oleh Ying Huan pada tubuh avatar Kaisar Yimo, dan energi milik Huan saat ini sudah bercampur dengan darah esensi yang kemudian membuat seluruh tempat ini berubah menjadi warna merah. Ying Huan kemudian berteriak, "Dunia es yang hebat!" Pada akhirnya, energi dingin di dalam kabut berdarah itu dengan cepat melilit tubuh dari avatar Kaisar Yimo. Dan saat ini, banyak penjara es berwarna merah darah yang berukuran ratusan ribu kaki segera terbentuk. Hal ini kemudian menelan tubuh dari avatar Kaisar Yimo. Sementara simbol-simbol kuno yang cukup misterius juga langsung terbentuk di penjara es itu. Karena ini sebenarnya merupakan kekuatan maksimal dari Ying Huan untuk berusaha menjebak avatar Kaisar Yimo. Dengan melakukan hal ini,
Ying Huan berpikir bahwa tubuh dari avatar Kaisar Jimo hanya akan meledakkan wilayah Suan Barat, dan hal itu berkali-kali lebih baik daripada merusak segel yang ada di antara dunia. Namun ketika melihat penjara es yang telah menutupi tubuhnya, Raja Kursi Surga pun segera tertawa lalu mengatakan, "Hahaha, apakah kau masih berencana untuk menghentikanku di saat seperti ini? Guru es, kau itu terlalu naif." Selanjutnya, penjara es milik Ying Huan bergetar dengan hebat, dan kali ini tinju iblis yang tidak terhitung jumlahnya telah dilemparkan. Hal itu langsung menghancurkan penjara es yang menjadi pecahan es dan menutupi seluruh langit di tempat ini. Dengan hancurnya penjara es itu, wajah cantik dari Huan telah berubah menjadi sangat pucat, dan seteguk darah juga langsung dimuntahkan dari dalam mulutnya. Sosok dari Huan ini telah terdorong mundur beberapa langkah. Tubuh dari Huan telah tampak sedikit lebih lemah. Melihat hal ini, Raja Kursi Surganya bisa tertawa dengan keras. Setelah itu, tangannya pun membentuk sebuah segel, dan semua orang yang ada di tempat ini bisa merasakan energi pemusnahan yang kuat akan segera menyembur keluar dari dalam tubuh avatar Kaisar Jimo. Retakan-retakan yang ada di tubuh avatar itu juga telah menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, dar! Hal itu pun benar-benar meledak di hadapan tatapan mata banyak orang. Seolah-olah ada matahari besar sedang terbit di tempat ini. Cahaya itu sebenarnya langsung menyelimuti seluruh wilayah Suan Barat. Bahkan cahaya terang ini juga bisa dilihat dari 3 wilayah Suan besar yang lainnya. Namun anehnya, kekuatan penghancur itu tidak dilepaskan untuk menghancurkan wilayah Suan Barat ini. Namun sebaliknya, hal itu malah berubah menjadi pilar cahaya yang sangat besar dan kemudian membentang tinggi ke arah langit. Hal itu melesat dengan cepat, menembus awan, dan sebenarnya langsung menuju segel jauh di antara dunia ini. Raja Kursi Surga pun segera tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Hahaha, aku lupa memberitahu kalian sesuatu. Sebenarnya, Yang Mulia Kaisar telah lolos dari segel leluhur simbol. Setelah segel yang ada di dunia ini dirusak, maka Yang Mulia akan sekali lagi bisa turun ke dunia ini. Ketika saatnya tiba, seluruh kehidupan di dunia kalian akan diubah menjadi budak oleh suku Yimo." Pilar penghancur kali ini masih menembak ke arah langit dengan cara yang cukup mengerikan. Sementara suara sebelumnya dari Raja Kursi Surga bergema di seluruh 4 wilayah Suan, wilayah iblis, dan juga laut iblis kekacauan. Banyak orang yang ada di dunia ini segera mengangkat kepala mereka dengan cara yang cukup bingung ketika mereka bisa melihat sebuah pilar cahaya kehancuran telah melesat jauh ke arah langit. Keputusasaan juga langsung menyebar di dalam hati banyak orang. Hal ini membuat semua orang berkata dalam hati, apakah sebenarnya Kaisar Jimo akan sekali lagi muncul di tempat ini? Pada saat itu, yang bisa melawannya hanyalah leluhur simbol. Tapi sekarang, dunia ini sudah tidak memiliki seseorang seperti leluhur simbol. Bagaimana mungkin dunia ini bisa bertahan jika Kaisar Jimo benar-benar kembali ke dunia ini? Pilar cahaya kehancuran masih merobek langit dan terus terbang menuju kejauhan. Seluruh dunia saat ini sudah terpengaruh dengan suara gemuruh yang cukup memekakkan telinga. Dan suara terakhir dari Raja Kursi Surga juga bisa didengar oleh banyak orang di dunia ini sebelum kematian Raja Kursi Surga. Suara itu telah menyebar, dipenuhi dengan kegembiraan dan juga kebrutalan. Di zaman kuno, perang dunia yang berlangsung bisa dimenangkan oleh dunia ini karena membayar harga yang sangat menakutkan. Banyak praktisi top telah meninggal dan leluhur simbol pada akhirnya juga harus mengorbankan dirinya sendiri untuk menyalakan reinkarnasi demi bisa menyegel Kaisar Jimo. Hal itu membuat semua orang saat ini membayangkan apakah adegan dari masa lalu yang cukup mengerikan seperti itu pada akhirnya akan diputar kembali. Sementara banyak orang yang hingga detik ini masih berdiri di gurun Suan Barat, tatapan mata mereka melihat ke arah langit dengan wajah yang pucat.
Meskipun mereka semua saat ini tidak bisa melihat ada sesuatu yang jauh di langit, namun mereka samar-samar bisa mendeteksi sebuah aroma yang dipenuhi dengan keputusasaan, karena mereka semuanya mengerti jika Kaisar Yimo sekali lagi turun ke dunia ini, kemungkinan besar tidak ada satupun orang yang bisa menghentikannya. Dan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini pada akhirnya harus mengalami nasib yang sangat menyedihkan karena diperbudak oleh suku Yimo. Sementara tatapan mata para guru kuno terus melihat pada sesuatu yang jauh di langit. Hal itu kemudian membuat mereka mengatakan, apakah Kaisar Yimo, dia telah benar-benar melarikan diri dari segelnya? Sebuah jejak ketakutan ini juga terlintas dalam tatapan mata para guru kuno. Jika mereka hanya melawan penjara iblis, mereka masih memiliki keyakinan untuk bisa memusnahkan penjara iblis penuhnya. Namun, jika mereka harus melawan Kaisar Yimo, bahkan semangat bertarung mereka untuk saat ini sebenarnya langsung padam. Bagaimanapun juga, nama Kaisar Yimo di zaman kuno telah melambung tinggi dan bisa mengguncang seluruh dunia. Jelas para guru kuno itu mengetahui betapa menakutkannya Kaisar Yimo itu. Tatapan mata Lido melihat pada para individu yang tidak terhitung jumlahnya yang sudah tenggelam dalam keputusasaan. Tanpa sadar, hal seperti ini membuat Lindong mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Dan Lindong akhirnya mengerti bahwa sebenarnya di dalam peperangan ini mereka telah dipermainkan seperti orang yang bodoh. Selama ini mereka selalu memiliki kepercayaan diri bahwa Raja Kursi Surga dan juga kelompoknya adalah lawan terakhir. Namun sebenarnya kelompok dari Raja Kursi Surga itu tidak memiliki niat untuk melawan kelompok Lindong saat ini. Sebaliknya, mereka hanya menyusun rencana yang sangat menakutkan. Jika sampai rencana dari kelompok Raja Kursi Surga ini benar-benar berhasil, maka hal itu akan menjadi kemenangan bagi pihak mereka. Hal ini karena Lindong mengetahui tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menghalangi langkah dari Kaisar Yimo. Ketika banyak orang sudah tenggelam dalam keputusasaan, Ying Huan segera berteriak, kalian semuanya tidak perlu khawatir. Bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatannya, namun segel di antara dunia ini adalah sesuatu yang telah dibuat oleh guru, dan hal itu tidak akan bisa dihancurkan dengan mudah. Mendengar kata-kata seperti itu, tatapan mata banyak orang segera melihat pada Ying Huan. Selanjutnya, tangan dari Ying Huan membentuk sebuah segel, dan aura dingin yang cukup mengerikan kini telah mulai menggumpal di langit. Hal itu segera berubah menjadi cermin raksasa, dan cermin itu sendiri kemudian telah berubah menjadi gelap, seolah-olah telah mencerminkan sebuah kehampaan yang gelap dan kosong. Di dalam kehampaan yang gelap dan kosong itu, semua orang saat ini bisa melihat sebuah formasi kuno yang telah menjulang tinggi di luar dunia, dan tampaknya hal itu tidak memiliki ujung. Formasi itu cukup rumit dan terlihat tidak jelas, namun masih membuat kekuatan Yuan di dalam tubuh banyak orang yang telah melihatnya hampir menunjukkan tanda-tanda untuk mengamuk. Banyak sinar cahaya saat ini sudah bertumpuk sebelum akhirnya hal itu memblokir semua yang ada di balik formasi itu. Dan selanjutnya, seluruh orang yang ada di tempat ini bisa melihat sebuah celah dunia yang sangat besar di balik formasi raksasa. Hal ini tampak seperti mulut iblis dengan kejahatan yang tidak berujung yang terus menyembur keluar dari dalamnya. Kejahatan seperti itu pada akhirnya terus diblokir oleh formasi kuno, dan tidak ada satupun yang bisa menyerang dunia ini. Banyak orang yang menyaksikan formasi itu kemudian mengatakan, apakah sebenarnya itu adalah segel di antara dunia yang ditinggalkan oleh leluhur simbol? Jelas pemandangan seperti itu saat ini sudah tergambar di dalam cermin raksasa yang diciptakan oleh Huan. Dan detik berikutnya, semua orang bisa melihat pilar cahaya kehancuran melintasi ruang kosong, sebelum akhirnya dengan kejam menabrak formasi kuno seperti ratusan ribu meteor. Hal itu dalam sekejap saja membuat formasi kuno mengeluarkan suara dengungan yang keras. Meskipun semua orang berada dalam jarak yang sangat jauh dari formasi itu, namun mereka semuanya masih bisa merasakan bahwa dunia sebenarnya bergetar begitu tabrakan ini terjadi. Faktanya, seluruh kekuatan Yuan yang ada di dunia ini dengan cepat
segera tersebar. Seluruh orang yang ada di dunia ini terus melihat pada formasi kuno dengan perasaan berdebar yang tidak ada habisnya, karena mereka menyadari bahwa segel dunia itu yang telah ditinggalkan oleh leluhur simbol itu merupakan harapan terakhir bagi banyak orang. Jika hal itu benar-benar rusak, maka Yimo akan memasuki seluruh tempat ini. Setelah pilar cahaya kehancuran bertabrakan dengan formasi raksasa, semua orang pada akhirnya bisa melihat gelombang energi setinggi ratusan ribu kaki mulai menyapu keluar dari dalam segel seperti sebuah badai petir. Dan cahaya kuno kali ini juga langsung keluar dari dalam segel itu. Cahaya seperti ini nampak cukup kabur dan tiba-tiba saja berubah menjadi sosok tua yang bersinar. Sosok ini cukup tinggi, bahkan melampaui seluruh pandangan seseorang. Setelah itu, sosok bercahaya yang sangat besar itu mulai menggesekkan tangannya, dan gelombang kejut yang luar biasa dari pilar cahaya perusak kini telah menghilang secara diam-diam. Ketika kelompok dari guru kehidupan kematian melihat sosok tua ini, mereka pun tertegun sejenak yang kemudian katakan, "Guru." Segera setelah itu, banyak gelombang kejut yang cukup merusak terus-menerus menyapu ke arah depan. Namun hal itu berulang kali dihalangi oleh sosok dari leluhur simbol. Dan sepertinya mereka berdua telah menemui jalan buntu. Sementara banyak orang melihat kebuntuan ini dengan hati yang sangat berdebar-debar. Tanpa disadari, telapak tangan mereka semuanya telah basah oleh keringat dingin. Bahkan Lindong juga melihat pemandangan yang terpantul dari cermin raksasa tanpa mengedipkan matanya sedikit pun. Karena Lindong sendiri pernah menuju tempat itu ketika dia berusaha menyempurnakan batu simbol spasial. Dan Lindong telah secara pribadi mengalami betapa menakutkannya formasi dari segel dunia. Oleh karena itu, meskipun penghancuran diri dari avatar Kaisar Yimo memang menakutkan, sepertinya bukan hal yang mudah untuk bisa menghancurkan segel itu. Kebuntuan seperti ini masih berlanjut untuk waktu yang cukup lama, dan selanjutnya semua orang bisa melihat pilar cahaya kehancuran secara bertahap telah melemah. Jelas hal itu telah kehilangan kekuatannya. Pada akhirnya sorak-sorai pun segera meletus di dalam tempat ini. Meskipun Raja Kursi Surga telah menggunakan seluruh tekniknya, jelas bukan sesuatu yang mudah untuk bisa menghancurkan segel yang dibentuk oleh leluhur simbol. Bagaimanapun juga, Raja Kursi Surga memang bukan tandingan dari leluhur simbol. Meski seluruh tempat ini dipenuhi dengan kegembiraan, namun tatapan mata Lindong masih terlihat fokus ketika melihat ke arah cermin. Selanjutnya, Lindong melihat sosok dari leluhur simbol yang masih bersinar di atas segel raksasa. Sebuah sensasi nyaman tiba-tiba saja melonjak di dalam hati Lindong saat ini. Dan Lindong segera berkata, "Aku merasa ada sesuatu yang salah. Dan kenapa diriku tiba-tiba saja merasa pusing?" Tatapan mata Lindong selanjutnya segera melihat pada Huan-Huan yang sekarang sudah mengepalkan tangannya. Dan raut wajah dari Huan-Huan juga telah dipenuhi dengan ekspresi dingin yang serius. Tiba-tiba saja, boom! Segel di antara dunia yang tercermin melalui cermin Ying Huan-Huan saat ini telah bergetar dengan hebat. Dan seolah-olah ada sosok jahat yang telah kabur tiba-tiba saja muncul dari balik segel. Detik berikutnya, segel raksasa itu bergetar dengan hebat. Dan kali ini, ada seberkas cahaya hitam kecil melesat keluar dari balik segel sebelum akhirnya dengan kejam menembus area di antara alis leluhur simbol. Ketika semua orang menyaksikan adegan seperti ini, tiba-tiba saja sorakannya mulai berhenti. Dan banyak individu menatap dengan cara yang cukup kaget. Serangan dari cahaya hitam kecil nampak tidak mencolok. Dan hal itu membuat banyak orang segera berkata, sebenarnya dari mana datangnya serangan seperti itu? Selain itu, bagaimana caranya bisa menembus segel di antara dunia ini? Ying Huan-Huan sambil menggertakkan giginya, dia pun segera mengatakan, sebenarnya itu adalah Kaisar Yimo. Di saat yang sama, wajah dari para guru kuno telah berubah menjadi sangat pucat, karena mereka juga bisa mendeteksi fluktuasi familiar dari serangan sebelumnya. Dan itu
benar-benar serangan yang telah diluncurkan secara diam-diam oleh Kaisar Yimo. Lindong sendiri menyaksikan adegan itu dengan tatapan mata yang syok. Lindong akhirnya menyadari dengan memanfaatkan celah yang dibuat oleh Raja Kursi Surga. Pada akhirnya, Kaisar Yimo sendiri melakukan pergerakan. Selama ini, mereka sebenarnya sudah menyusun rencana melakukan serangan dari dua arah. Dan hal itu dimaksudkan untuk bisa menghancurkan segel di antara dunia ini. Sepertinya Raja Kursi Surga sejak awal sudah mengetahui bahwa serangan yang dia luncurkan tidak akan pernah bisa menghancurkan segel di antara dunia, dan dia harus meminjam kekuatan dari Kaisar Yimo untuk sepenuhnya menghancurkan segel itu. Yang perlu dilakukan oleh Raja Kursi Surga hanyalah membuat celah dan mengalihkan perhatian dari jiwa leluhur simbol yang tertinggal di dalam segel. Kemudian Kaisar Yimo dengan menggunakan celah ini akan mengambil keuntungan dan melakukan pergerakan, yang membuat Lindong cukup bingung bagaimana caranya Kaisar Yimo bisa mengatur waktu serangnya dengan cukup sempurna. Ketika memikirkan hal seperti ini saja, tubuh Lindong tiba-tiba bergetar. Dan mungkinkah Kaisar Yimo telah menyelidiki hal itu menggunakan tangannya yang ditinggalkan di dunia ini? Dan ribuan tahun yang lalu, ketika tubuh dari Kaisar Yimo akan disegel, sebenarnya dia sudah memperkirakan apa yang akan terjadi hari ini. Itulah sebabnya Kaisar Yimo meninggalkan salah satu tangannya sebagai tahi lalat di dunia ini untuk mempersiapkan kembalinya dia di masa depan. Hal ini merupakan sesuatu yang benar-benar cerdas dan juga licik. Bahkan Kaisar Yimo berhasil memprediksi apa yang akan terjadi ribuan tahun mendatang. Memikirkan hal itu saja, tubuh dari Lindong pun gemetaran, dan dia merasa Kaisar Yimo benar-benar musuh yang menakutkan. Detik berikutnya, tatapan mata banyak orang yang ada di tempat ini masih melihat pada cermin es yang ada di langit. Ekspresi di wajah mereka dengan cepat berubah menjadi sangat pucat, karena mereka bisa melihat sosok bercahaya dari leluhur simbol sekarang secara perlahan sebenarnya telah memudar. Jelas setelah dirinya ditembus oleh cahaya hitam kecil. Hal itu telah merusak keimbangan sempurna dari segel itu sendiri. Selanjutnya, semua orang yang ada di tempat ini tanpa sadar langsung berlutut dengan cara yang putus asa. Lalu mereka berkata, "Leluhur simbol," karena mereka mengetahui jika garis pertahanan terakhir ini benar-benar dihancurkan, maka dunia akan sekali lagi turun ke dalam kekacauan. Lindong yang mendengar raungan telah bergema di langit dengan dipenuhi kesedihan dan juga ketakutan serta keputusasaan, membuat Lindong sendiri gemetaran. Sementara Ying Huan-Huan yang masih berdiri di langit hanya bisa mengepalkan tangannya dan giginya saat ini menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Kelompok dari guru kehidupan kematian, raut wajah mereka juga telah berubah menjadi pucat. Sementara sosok bercahaya dari leluhur simbol kini telah menjadi semakin redup. Tepat ketika hal itu akan menghilang, sebuah emosi dalam tatapan matanya yang awalnya kosong kini segera melihat pada cermin es Ying Huan-Huan. Kemudian raut wajah dari cahaya leluhur simbol telah tersenyum sambil mengatakan, "Kalian semuanya tidak perlu putus asa." Mendengar suara ini, banyak orang sekali lagi melihat pada cermin es Huan-Huan. Sementara kelompok guru kehidupan kematian terlihat cukup terkejut, lalu mengatakan, "Guru." Tatapan mata mereka semuanya melihat pada sosok cahaya leluhur simbol yang saat ini akan segera menghilang. Dalam sekejap saja, hal itu membuat kelompok dari guru kehidupan kematian langsung mengambil langkah untuk berlutut. Sementara Ying Huan-Huan sendiri juga melihat sosok itu dengan cara yang cukup kaget. Tatapan mata dari sosok leluhur simbol tampaknya telah menembus ruang dimensi, yang kemudian mengunci pada mata Ying Huan-Huan lalu mengatakan, "Murid-muridku, Kaisar Yimo mungkin memang telah meninggalkan langkah tersembunyi di dunia ini, tapi hal yang sama juga telah aku lakukan. Dan langkah tersembunyiku sebenarnya adalah kalian semua. Aku cukup percaya bahwa di dalam perang dunia besar berikutnya, kalian semua akan bisa melindungi hal-hal yang harus kalian lindungi." Es kecil
Ketika ada sesuatu di dunia ini yang ingin kau lindungi dari dalam lubuk hatimu, saat itulah kau akan memiliki kekuatan yang sebenarnya di masa lalu. Ketika aku melihat dirimu untuk pertama kalinya, aku mengetahui bahwa kau memiliki kekuatan yang besar. Kali ini, kita semua harus mengandalkanmu. Tolong jangan salahkan gurumu ini, karena memberikan beban yang begitu berat padamu. Setelah memberikan senyum hangat terakhirnya, sosok dari leluhur Simbol kini pada akhirnya menghilang sepenuhnya, dan yang tersisa hanyalah segel yang tidak lengkap. Sementara Ying Huan terus memandangi sosok dari leluhur Simbol yang telah menghilang, dan air mata kristal saat ini telah muncul di pipi Huan. Sebelum pada akhirnya Huan dengan lembut menghapus air mata kristal, lalu tersenyum pada dirinya sendiri sambil mengatakan, "Guru, kau bisa yakin padaku karena muridmu ini tahu apa yang harus dilakukan." Setelah berkata seperti ini, sebenarnya sosok dari Ying Huan terlihat cukup rapuh. Angin kencang bertiup melintasi gurun yang luas, dan seluruh pasir kuning memenuhi tempat ini. Banyak para ahli yang tidak terhitung jumlahnya dari pasukan aliansi memiliki raut wajah yang sangat pucat ketika mereka melihat cermin es raksasa yang ada di langit. Hingga detik ini, segel di antara dunia masih terpantul jelas di cermin es raksasa itu, dan sosok bercahaya kuno yang merupakan leluhur Simbol secara perlahan menghilang. Jelas orang itu telah menjadi tulang punggung utama dari formasi yang ada di langit. Namun saat ini, secara bertahap telah menjadi lemah. Setelah tulang punggungnya patah, apakah segel yang ada di antara dunia masih mampu memblokir Kaisar Yimo yang sudah melarikan diri dari segelnya? Setelah segel itu benar-benar hancur, maka Kaisar Yimo akan sekali lagi turun ke dunia ini. Dan apakah akan ada orang di dunia yang bisa menghentikan pergerakan dari Kaisar Yimo itu? Para individu yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar ketakutan dan juga dipenuhi dengan keputusasaan ketika memikirkan hal ini. Apakah ini semua merupakan akhir dari seluruh kerja keras yang telah mereka lakukan selama ini? Sementara kelompok dari guru kehidupan kematian yang masih berdiri di langit, ketika melihat pemandangan seperti ini, mereka semuanya hanya bisa menghela nafas dengan pelan. Setelah itu, tatapan mata mereka semua melihat pada sosok Huan dengan rambut biru es yang masih berkibar. Mereka percaya kemungkinan satu-satunya orang yang bisa membalikkan situasi hanyalah Huan. Ketika semua orang dari pasukan aliansi menyadari siapa yang dilihat oleh para guru kuno, pada akhirnya seluruh tatapan mata dari pasukan aliansi memusatkan perhatian mereka pada Ying Huan. Berdasarkan kata-kata terakhir yang ditinggalkan leluhur Simbol sebelum dia menghilang, jelas Huan menjadi kunci untuk membalikan keadaan dari dunia ini, karena dia merupakan reinkarnasi dari guru es yang legendaris. Sementara Lindong sendiri hanya bisa melihat banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya telah terfokus pada Ying Huan. Tatapan mata banyak orang itu dipenuhi dengan antisipasi dan juga harapan. Namun, harapan dari banyaknya orang yang ada di tempat ini sebenarnya telah menciptakan tekanan yang tidak terlihat. Dan tekanan seperti itu sendiri seberat gunung Tante Erni dan juga gunung Tante kita yang sedang bergabung. Apakah Ying Huan mampu menahan beban berat yang ada di punggungnya? Detik berikutnya, tatapan mata Lindong melihat pada Ying Huan dengan perasaan sakit hati yang luar biasa. Lindong hanya bisa mengatupkan giginya dengan penuh kecemasan saat ini. Sementara Ying Huan sendiri yang masih berdiri di langit, ketika dilihat oleh banyak orang, dia hanya bisa secara perlahan menundukkan kepalanya. Dan Huan tidak menanggapi orang-orang yang telah melihatnya sebagai penyelamat dunia. Sebaliknya, tatapan mata Huan sekarang segera melihat ke arah Lindong. Namun Lindong hanya bisa melihat ke arah langit, seolah-olah dia tidak mendeteksi pandangan dari Ying Huan. Sementara banyak orang yang ada di tempat ini segera terkejut ketika melihat tatapan mata dari Ying Huan yang terus melihat ke arah Lindong. Jelas mereka semuanya mengetahui ada hubungan yang cukup rumit antara mereka berdua. Kebuntuan seperti ini berlanjut untuk waktu yang cukup lama, sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum dan dia
melihat ke arah Ying Huan Huan. Kali ini, kedua tatapan mata mereka akhirnya saling bertemu. Ada emosi yang cukup rumit mengalir dalam diri keduanya. Namun ketika Lindong melihat mata dari Ying Huan Huan, dia bisa merasakan sebuah kilatan yang mengandung ketidakpastian di dalam hatinya. Sementara Ying Huan Huan segera berkata yang langsung bergema di langit. Hal ini menyebabkan semua orang bersukacita sekaligus merasa resah. Saat ini, Kaisar Yimo telah melepaskan segelnya dan dia telah mengincar dunia ini dari luar celah antara dunia. Namun, jika Kaisar Yimo ingin menghancurkan segel yang telah ditinggalkan oleh guru, maka dia membutuhkan setidaknya waktu 1 tahun untuk melakukan hal itu. Hal ini pada akhirnya membuat banyak orang merasa cukup senang karena mereka masih memiliki waktu 1 tahun lagi untuk melakukan persiapan. Namun, juga tidak sedikit orang yang memiliki kekhawatiran di dalam hati mereka. Setelah 1 tahun berlalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Sementara Ying Huan Huan, dia kembali mengatakan, sampai detik ini, sebenarnya pasukan aliansi tidak banyak berguna jika kita ingin menghentikan kiamat yang akan datang dalam waktu 1 tahun lagi. Dan satu-satunya solusi yang bisa kita lakukan hanyalah menciptakan leluhur simbol kedua. Banyak para ahli yang tidak terhitung jumlahnya terdiam ketika mendengar hal ini. Bagaimanapun semua orang mengetahui, malapetaka seperti itu memang bisa dihindari jika ada leluhur simbol yang kedua. Namun, apakah menciptakan leluhur simbol yang kedua itu adalah sesuatu yang mudah? Karena mencapai tingkat kekuatan dari leluhur simbol tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Sementara Lindong menatap tajam ke arah Ying Huan Huan dengan sensasi gelisah di dalam hatinya yang meningkat secara perlahan. Selanjutnya, sambil mengepalkan tangannya, Ying Huan Huan berteriak, mulai hari ini, aku akan mengaktifkan seluruh energi yang ada di dunia ini. Dan bersama dengan para guru kuno, serta menggunakan kekuatan dari 8 batu simbol yang agung, ditambah dengan 9 harta surgawi kuno, bantu aku menjadi leluhur simbol. Setelah kata-kata dari Huan Huan itu diucapkan, kegemparan pun langsung meletus di tempat ini. Banyak kejutan segera muncul dalam tatapan mata banyak orang. Namun, juga ada kegembiraan liar yang tidak terkendali mulai muncul di raut wajah mereka semuanya. Jika Ying Huan Huan benar-benar mampu maju ke tahap leluhur simbol yang legendaris, itu sama artinya akan ada leluhur simbol kedua di dunia ini. Sementara kelompok dari guru kehidupan kematian cukup terkejut ketika mereka melihat pada Huan Huan. Apakah pada akhirnya Ying Huan Huan akan mengumpulkan seluruh kekuatan demi upaya memasuki tahap leluhur? Sementara Lindong kali ini hanya bisa mengatakan, apa? Mencoba memasuki tahap leluhur? Sebuah gelombang telah bergejolak di dalam hati Lindong. Hal ini membuat Lindong yang awalnya tenang hanya bisa mengatupkan giginya lalu mengatakan, apa kemungkinanmu berhasil untuk memasuki tahap leluhur? Dan apa yang akan terjadi padamu jika kamu gagal? Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Huan Huan segera mengatakan, aku hanya memiliki kemungkinan 30% untuk berhasil. Namun jika aku gagal, maka reinkarnasiku akan dihancurkan dan aku akan binasa dari dunia ini. Mendengar ucapan dari Ying Huan Huan, suasana di dalam tempat ini yang awalnya gembira langsung berubah menjadi ketegangan. Banyak orang saling bertukar pandang sambil mengatakan, 30%, kenapa sangat rendah sekali? Karena menuju tahap leluhur simbol merupakan sesuatu yang benar-benar sulit. Faktanya, sosok legendaris seperti Guru Es saja hanya memiliki peluang 30% untuk berhasil. Dan peluang seperti itu adalah sesuatu yang cukup kecil. Selain itu, konsekuensi jika sampai gagal juga terlalu mengerikan. Lindong menatap tajam pada Ying Huan Huan karena Lindong merasa ada sesuatu yang salah dari jawabannya. Dengan ragu-ragu sejenak, Lindong akhirnya bertanya, lalu apa yang akan terjadi jika kau berhasil? Tatapan mata cantik dari Huan Huan segera menyusut ketika ditanya seperti itu oleh Lindong, yang kemudian dia mengatakan, jika aku berhasil, maka aku akan menjadi leluhur simbol. Apalagi yang ingin kau ketahui? Lindong yang merasa Ying Huan Huan telah berbohong, tatapan matanya melihat pada guru kehidupan kematian,
Lalu Lindong bertanya, "Guru kehidupan kematian, bisakah aku bertanya padamu, apakah dia telah mengatakan yang sebenarnya?" Guru kehidupan kematian ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam sambil melihat Ying Huan. Dia pun mengatakan, "Adik junior, pada saat seperti ini tidak perlu lagi kau menyembunyikan apapun darinya. Jika kau gagal dalam upaya masuk tahap leluhur, maka reinkarnasimu akan dihancurkan. Namun jika kau berhasil, maka seluruh emosi di dalam dirimu akan dibekukan. Dan guru sebelumnya pernah mengatakan hal ini padamu. Kau adalah seseorang yang berbeda dari kita semuanya." Mendengar ucapan dari guru kehidupan kematian, Lindong hanya bisa mengepalkan tinjunya. Ada sebuah jejak kemarahan melintas dalam tatapan mata Lindong yang kemudian dia mengatakan, "Sudah kuduga bahwa kau berbohong padaku." Betapa mulianya dirimu saat ini. Ketika melihat kemarahan dari seorang Lindong, Ying Huan tidak berani melihat mata Lindong. Dan saat ini, ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah. Ada sebuah ketidakberdayaan dan juga keraguan tersembunyi di balik penampilan luar yang cukup tangguh ini. Detik berikutnya, Lindong pun segera melembutkan suaranya. Dia menekan emosi di dalam hatinya lalu mengatakan, "Bisakah hal itu digantikan oleh orang lain?" Mendengar ucapan dari Lindong, alis dari Ying Huan segera terangkat. Lalu dia mengatakan, "Apakah ada orang lain di dunia ini yang merupakan kandidat yang lebih baik daripada diriku?" Lindong hanya bisa mengatupkan giginya lalu menjawab, "Saat ini, aku adalah kandidat yang cukup baik selain dirimu, bukan?" Lindong mengatakan hal ini karena setelah dirinya maju ke tingkat Master Istana Surgawi, maka dia tidak lebih lemah dari Ying Huan. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Ying Huan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia berkata, "Tidak mungkin." Sementara Lindong segera menjadi marah, lalu dia berteriak, "Kau, apakah sebenarnya kau benar-benar ingin menjadi penyelamat dunia ini?" Ying Huan menjawab dengan lembut, "Karena ini sudah menjadi takdirku." Mendengar jawaban dari Huan, Lindong hanya bisa mengepalkan tangannya erat-erat. Tubuhnya gemetaran ketika dia menatap gadis cantik itu. Beberapa saat kemudian, Lindong menghirup nafas dalam-dalam. Sebelum akhirnya, raut wajahnya telah berubah dengan cukup lesu. Kemudian, Lindong bertanya, "Apakah ini sudah menjadi keputusan terakhirmu? Jelas saat ini diriku memiliki kualifikasi. Kenapa kau harus bersikeras untuk bertindak seperti itu?" Ying Huan melihat ekspresi tidak berdaya dari Lindong, membuatnya tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat sambil menggertakkan giginya, dan secara perlahan Ying Huan menganggukkan kepalanya. Melihat hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum tipis, sementara ada sebuah kelesuan di dalam senyumannya. Hal itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Detik berikutnya, ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah menjadi acuh tidak acuh. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, semoga kau berhasil melakukannya." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Lindong berbalik dan dia bersiap untuk pergi. Tepat ketika Ying Huan melihat Lindong akan segera meninggalkan tempat ini, dia pun buru-buru berteriak, "Tunggu dulu, selama tahap akhir ini, aku membutuhkan kekuatan dari batu leluhur dan juga batu simbol leluhur. Aku harap kau bisa mengendalikan mereka untuk membantu diriku." Tubuh Lindong bergetar dengan lembut ketika mendengar hal ini. Sebelum akhirnya dia kembali berbalik menatap pada Huan dengan cukup lesu. Pada saat ini, Ying Huan tidak berani menatap langsung mata dari Lindong. Sebaliknya, dia hanya dengan lembut menundukkan pandangannya. Sementara Lindong pada saat ini langsung bertanya, "Bolehkah aku menanyakan satu pertanyaan yang terakhir?" Ying Huan menjawabnya, "Tanyakan saja." Lindong mengepalkan tinjunya. Kemudian dia lanjut mengatakan, "Saat ini, apakah dirimu adalah guru es ataukah Ying Huan?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, Ying Huan hanya bisa terdiam. Sementara banyak para ahli yang ada di tempat ini memandang mereka berdua dengan cukup rumit, dan tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini berani berbicara sedikit pun. Sementara Lindong terus menatap pada Ying Huan yang memilih untuk diam, seolah-olah dia mengerti sesuatu. Selanjutnya,
Lindong hanya bisa tersenyum tipis lalu mengatakan, "Baiklah, jika kau tidak mau menjawabnya, kuanggap kau yang saat ini adalah Guru Es. Biarkan nama Ying Huan tetap berada di dalam hatiku. Terima kasih banyak atas segala waktunya hingga detik ini." Setelah Lindong berkata seperti itu, dia pun menjentikkan tangannya. 3 batu simbol segera melesat keluar dari dalam tubuh Lindong dan segera menuju ke arah Ying Huan. Akhirnya ada jejak darah melintas di jari dari Lindong, dan Lindong saat ini segera memutuskan jejak darah itu. Dalam sekejap saja, 3 batu simbol langsung bergetar dengan hebat. Mereka juga langsung mengeluarkan suara dengungan, karena sebenarnya 3 batu simbol itu tidak ingin berpisah dengan Lindong. Detik berikutnya, Lindong pun segera menutup mulutnya dan dia terbatuk darah. Wajah dari Lindong yang sekarang telah berubah menjadi sangat pucat. Sebenarnya dia telah memutuskan hubungan secara sepihak dengan 3 batu simbol. Ketika melihat apa yang dilakukan oleh Lindong, Ling Qingsu, Jintan, Xiaoyan, Xiaodiao, dan juga yang lainnya, ekspresi mereka semuanya berubah lalu berteriak, "Lindong, kakak!" Sementara Lindong hanya melambaikan dengan tangannya. Sekali lagi, Lindong pun menyentakkan tangan itu, dan batu leluhur, tablet kesunyian besar, istana surgawi misterius, juga langsung dikeluarkan dari dalam tangan Lindong dan dilemparkan ke arah Ying Huan. Hal itu dilakukan oleh Lindong sambil mengatakan, "Kalian semua pergilah dan bantu dia." Dalam sekejap saja, Yan pun segera muncul dari dalam batu leluhur. Dia menatap Lindong dengan cemas lalu mengatakan, "Lindong, apa yang kau lakukan?" Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia menjawab perkataan dari Yan, "Ada sesuatu yang akan aku lakukan, dan aku tidak bisa berada di 2 tempat yang berbeda. Oleh karenanya, ini adalah satu-satunya cara yang bisa kulakukan." Yan pun dengan cepat bertanya, "Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan?" Lindong dengan lembut langsung menjawabnya, "Melewati kesengsaraan reinkarnasi." Mendengar jawaban dari Lindong itu, Yan cukup tercengang. Dia melihat ekspresi Lindong dengan cukup gelisah, yang kemudian Yan kembali bertanya, "Apakah dirimu akan mencoba melewati kesengsaraan reinkarnasi yang pertama?" Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Tidak, aku akan langsung melewati 3 kesengsaraan reinkarnasi." Mendengar jawaban dari Lindong itu, Yan sangat terkejut. Sementara Ying Huan yang ada di langit terus melihat pada 3 batu simbol dengan cukup gemetaran. Detik berikutnya, Lindong pun menangkupkan kedua tangannya pada Ying Huan sambil berkata, "Guru Es, aku harap kau bisa berhasil. Karena sudah tidak ada yang bisa kulakukan di tempat ini, maka aku pamit pergi dulu." Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Lindong segera berbalik, dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat meninggalkan wilayah Suan Barat. Sementara Jintan, Ling Qingsu, Xiaodiao, Xiaoyan, mereka juga dengan cepat mengikuti kepergian dari Lindong. Banyak individu yang ada di tempat ini hanya bisa terdiam karena mereka tidak pernah bisa menyangka perkembangannya akan menjadi rumit seperti ini. Sementara Ying Huan hanya bisa mengulurkan tangan panjangnya. Dia kemudian meraih 3 batu simbol, batu leluhur, dan juga benda-benda suci yang lainnya. Tatapan mata dari Huan kini telah terlihat sedikit linglung ketika melihat kepergian dari Lindong. Namun tiba-tiba saja ada sebuah sensasi yang cukup mengerikan muncul di dalam hati Huan. Hal ini membuat Ying Huan hanya bisa menggigit bibir merahnya sendiri. Sampai-sampai bibirnya saat ini mengeluarkan darah. Yang kemudian Huan berkata di dalam hati, "Lindong, maafkan aku karena aku selalu membohongimu. Dan aku memang pantas untuk dibenci." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ying Huan benar-benar berhasil melangkah ke tahap leluhur simbol? Dan apakah Lindong juga akan berhasil melewati 3 kesengsaraan reinkarnasi sekaligus? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprong Shop.